Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini kita hari Sabtu ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 29, Pak. 29 Januari 2022 ya, nggak terasa 2020 aja, 2022 aja. Jadi ya sebentar lagi sudah akan selesai ya, mudah-mudahan Februari sudah ujian semua ya. Jadi targetnya bisa tercapai ya. Nanti itu si yang sudah daftar siapa si Tiara udah daftar udah. Belum, Pak, kan kemarin Nah, Bapak kan minta nambah yang COVID itu. Terus saya sudah sampai di bab implikasi manajerial, Pak, sekarang. Saya oh mau maparin yang kemarin. oh iya iya. Eh, Belum daftar Tiara belum? Belum daftar Tiara. Belum, Pak, soalnya kemarin kan Hmm, Bapak ternyata minta yang ada yang di COVID itu, Pak. Jadi saya iya iya. ulang lagi. Terus sekarang udah sampai implikasi manajerial. Semoga bisa sih, Pak. Iya Saya iya udah pengennya presentasinya daftar. manajerannya. Nanti habis itu daftar Senin ya. Tiara ya. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. silakan silakan. Saya mau presentasi. Untuk yang kemarin kan saya, kemarin itu saya nggak sempat ikut bimbingan ya, Pak. Iya. Kelewat. Ah. Terus saya belum memaparkan yang, apa namanya, Pak, analisis-analisis itu, Pak. Oh iya, silakan. Oke, silakan silakan Tiara. Sebenarnya udah selesai kamu semua buku belum ya? Belum, Pak. Oh iya, silakan. Kemarin ada yang belum. Oke, silakan Izin Tiara. share screen ya, Pak, saya. Iya iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Di zoom lagi, digedein lagi. Hmm, Udah, Tiara, Tiara. Udah. saya dari awal ya, Pak. Iya iya. Dari yang sebelum COVID. Bentar, Pak. Ini cukup banyak, Pak, analisisnya, pembahasannya. Iya. Yang pertama, pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan tanpa adanya variabel dummy COVID-19. Di sini kan saya menggunakan dua variabel dependen, Pak, return on asset sama net interest margin. Di sini yang return on asset hipotesisnya itu diterima, tapi yang net interest margin ditolak, Pak. Ini menguji risiko kredit menggunakan proxy NPL terhadap kinerja keuangan dan proxy return on asset menunjukkan bahwa NPL itu berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Ya, terus Ini diterima kan, Pak, tapi kalau yang NIM itu ditolak. yang mana? Yang dependennya pakai net interest margin, Pak. Karena hasil dari penelitian saya itu nggak berpengaruh, Pak, kalau yang NPL sama NIM. Ya, terus? Tuh. Ini sudah saya kasih penjelasannya. Lalu untuk alasannya itu, Pak, Ya. ini, Pak. NPL-nya itu yang didapatkan kan terlalu tinggi. Ya. Akan mengakibatkan penurunan pada rasio net interest margin karena penyaluran kredit yang terhambat. Hal ini mempengaruhi karena adanya pengaruh yang tidak signifikan karena adanya perolehan rata-rata nilai NPL pada model regresi 2016 hingga 2019 sebesar 3,43%, di mana nilainya itu kurang dari 5%, Pak. Ya, Jadi terus? nggak sesuai sama ketetapan NPL dari BI, Pak. Jadi itu alasan saya kenapa tidak berpengaruh yang didukung dengan penelitian terdahulu itu, Pak. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu kecukupan modal. Ya. Kecukupan modal atau dengan proxy CAR untuk dependent variabelnya menggunakan ROA itu CAR berpengaruh positif. Tapi kalau
CAR terhadap NIM itu berpengaruh negatif, Pak. Jadi hipotesisnya keduanya ditolak. Untuk alasan CAR berpengaruh positif itu karena CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank yang digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dihindari supaya kinerja dari bank itu dinilai efisien kan, Pak. Terus perolehan akan tetapi kalau CAR terhadap net interest margin itu pengaruhnya negatif, Pak. Ya. Tapi saya bingung alasannya, Pak, kenapa kalau CAR sama ROA itu positif pengaruhnya, tapi kalau NIM itu negatif, Pak. Saya cuma alasan saya itu seperti ini, Pak. Apa Tiara? Jadi, Pak, kalau CAR Nah, itu berpengaruh positif terhadap ROA. Tapi kalau sama NIM itu berpengaruhnya negatif, Pak. signifikan nggak? Signifikan, Pak. Ya, signifikan. CAR sama ROA positif, Iya, sama NIM negatif. iya, Bisa gitu ya? iya, Pak. Di model hasil itu olah datanya gitu, Pak. Kamu ada dua persamaan nih, satu dependennya, satu NIM, satu ROA dependennya. Iya, ada dua, Pak. Kalau NIM mana itu? Kalau itu interest margin. Soalnya kalau NIM itu kan ya sampai laba bruto kan itu kan. Iya. Laba bruto. Jadi kemungkinan ini kemudian data kamu itu yang NIM-nya itu lebih tinggi ROA-nya. Misal pada ROA negatif, NIM-nya masih positif. Sorry. Saat NIM-nya rendah, tapi ROA-nya tinggi. Bisa aja kan karena ada pendapatan di luar bunga yang banyak dapat, bisa juga ya. Itu bisa seperti itu. Dan juga kalau CAR itu CAR itu berarti CAR di bank itu banyak banyak. Coba bisa kamu cek nggak Tiara data lagi? Coba cek lagi Tiara datanya. Kenapa gitu? Data yang di Excel ya, Pak? Ya cek data di Excel itu gimana? Aku bisa gitu. Coba lihat, kamu bandingkan data ini. Cara gini Tiara jawabnya. Kamu bandingkan data di Excel, data NIM sama ROA. Kan gini, karena ROA itu kan pembagian ini Tiara, pembagi kan aset. Kalau NIM kan nggak dibagi aset kan. Iya. Nah, itu bisa bedakan juga. Jadi bisa jadi pada saat NIM itu karena naik, NIM naik, tapi begitu digabung dengan aset, begitu naik, mungkin aset bertambah, tapi net income-nya bertambah nggak sebanding dengan aset, sehingga porsi kenaikannya kecil, padahal karnya udah naik, seperti itu. Jadi makanya hubungannya juga beda. Jadi bisa aja misalnya pada saat NIM naik, ROI turun bisa aja. NIM naik, ROI turun. Kenapa NIM naik, ROI turun? Pertama bisa jadi ada beban di luar beban bunga naik. Yang kedua bisa jadi asetnya ada pertambahan aset, tapi diiringi dengan pertambahan dari net income yang secara proporsional. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa nggak bisa kita bandingin karena maka si Tiara itu juga bandingan data-data NIM sama ROA, dia pergerakannya itu. Mana coba bisa buka sekarang nggak Tiara? Buka sekarang. Coba. Coba buka data NIM sama ROA ya. Nanti kalau udah senangnya kamu bisa buktikan itu. Oh, Pak, di pergerakan NIM sama ROA itu nggak sama bilang kan. Gerakannya kan sama.
Di Excel ya. Di Excel ini. Iya, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak, untuk data NIM dan ROA-nya. Untuk variabel dependennya. Mungkin ini, Pak, dari angka. Ini, Pak. Ini untuk Enggak, NIM dan itu ROA-nya. itu ada jangan stop ya, stop dulu. Saya mau lihat dulu. Iya. Stop dulu. Ini 87 turun. Ini turun. Ini sedikit 94 turun. Nah, ini contoh seperti ini ya. Kan dari BRI itu NIM-nya 79 ke 74 turun kan. Turunnya Iya. banyak nih, turunnya banyak, ada 5. Tetapi di orangnya turunnya sedikit cuman 2579 2500. Turun dikit. Ya, ini menyebabkan jadi hubungannya berbeda. Kemudian juga di 2018 ke 19 ke 74 69 kan turun tuh. Iya. Nah, turunnya banyak, tapi di orang turun sedikit cuman 25 24,9. Tapi kalau di NIM turunnya banyak. Nah, kemudian yang kedua 19 20. Nah, 9 60 turunnya banyak juga tuh 9,9. Ini turunnya banyak. Ini turunnya banyak juga nih. Jadi nggak konsisten. Jadi hubungan antara NIM sama ROA itu nggak konsisten. Nah, coba kamu itu apa korelasi antara NIM sama ROA itu, coba kamu korelasi positif negatif. Coba dikorelasikan NIM sama ROA itu. Bikin dimasukin di apa di apa di ini di apa Ifuse. Coba Ifuse data ini masukin buka Ifuse baru, masukin data apa variabel NIM sama ROA itu. Sebentar, Pak. Iya. Buka Ifuse baru. Ifuse. Ini untuk semua tahun hingga 2020 atau hanya Semuanya. semua ya, Pak? Semuanya. Ini untuk dua variabel aja ya, Pak? Iya, dua variabel ya. Berarti pakainya di date ya, Pak? Apa? Tetap di balance panel, Pak, kalau cuma dua. Nggak usah balance, di balance juga boleh, unbalance juga boleh. Unbal Balance nggak usah. balance aja ya, Pak? Unbalance ya. Ya ini ya, Pak, unstructured undate. Iya. Ini, Pak.
Mana? 2016 masuk kok satu. Semua data itu masuk, semua data. Oh, semua data. Semua data. Jadi jangan pakai 2016 pokok data aja masukin. Kan dia unbalanced tuh. Semua data masukin aja seperti biasa. Gak usah pakai tahun, pokoknya pakai data aja masukin semua data satu delete itu. Oh. Seperti regresi biasa, bukan data panel, regresi biasa. Bukan Ini data panel. pakai yang ini bukan, Pak? Ya itu observasi berapa? Berapa observasi semua? 39, Bang. Waktu itu bilang kali berapa kali 5 berapa tuh? 39 dikali 5, 100. Ya itulah 100 berapa itu adanya. Ya, Pak. Baik-baik, Pak. Observasi itu. Bukan data panel. Itu Oh, regresi biasa. iya, Pak. Ini, Pak. Saya masukkan. Ya, ini apa? Name. Nanti ROA, maksudnya semuanya. Iya, Pak. Nah, name. Ini mana? Maksudnya ini semua name. Bisa sekaligus ya, bisa ya. Iya, bisa, Pak. Pasti nama data, nama dikasih nama name. ROA. Dah. Nah, kamu itu apa? Coba korelasi apa korelasi? Multicol ya, Pak? Yang multiko sama lah, korelasi berdua itu. Itu korelasi NIM sama itu. Ini ya, Pak, correlation ini. Iya ya. Ini, Pak. Korelasinya. Berapa korelasinya itu? Korelasi positif kan? ROA sama Korelasinya positif 0,51 kan lemah korelasi. sama. Kan lemah kan 0,51 kan? Iya, Pak. Jadi nggak kuat korelasi hubungannya nggak kuat. Nggak ada hubungan. Jadi ROA sama NIM itu nggak ada hubungan. 0,51 berarti nggak ada hubungan. Berarti 0,8 apa? Oh sorry. Ya kalau korelasi 0,8 baru ada hubungan kan? Iya kan? Iya, Pak. Nah, kalau 0,5 itu hubungannya kan lemah itu, kecil Iya. hubungannya. Iya makanya maka bisa berbeda itu hubungan KAR sama NIM sama ORA karena NIM ORA itu hubungannya nggak kuat. Oh. Nggak kuat. Nah, makanya dengan KAR juga begitu. Kenapa nggak kuat hubungannya? Karena ROA itu dia net income. Kalau NIM kan nggak ada income. NIM itu kan cuma pendapatan dan beban. Kemudian dia kalau NIM itu ini net interest margin kan pendapatan Iya. bunga dibagi dengan berapa? Rumus apa nih? NIM itu rumus apa? NIM itu rumus apa? Pendapatan bunga Hah? dibagi sama apa lagi? Aset. Bukan, aset bukan aset dibaginya NIM. Pak, Net interest margin. Aset produktif. Net interest income dibagi sama earning asset, Pak. Net interest income dibagi Earning asset. pendapatan itu kan pendapatan bunga kan. Iya, Pak. Jadi beda kalau ROA kan net income bagi aset. Kalau ini kan kalau interest margin pendapat beban apa? NIM baginya NIM-nya rumus apa? NIM lupa lagi itu. NIM rumusnya. NIM net interest income dibagi dengan earning asset, Pak. Earning asset. Earning asset itu apa tuh di sini? Earning assetnya, Pak, dari ini. Jadi apa tuh? Kalau saya
kemarin Bapak minta buat ambil langsung dari rasionya aja Pak untuk net Iya, interest margin. maksudnya interest margin itu di bank itu di mana itu? Earning asset itu di mana? Earning asset. Earning asset itu di bagian pendapat di bagian A. Earning asset itu mana? Apa maksud earning asset itu? Pendapatan 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 bunga ya Pak? Bukan earning asset, bukan tuh. Earning asset, aset yang memberikan, jadi tipe produktif. Mm-mm. Itu produktif aja. Aktiva produktif. Kalau tipe yang berbunga aja, kalau nggak berbunga nggak masuk tuh. Iya, Tipe yang berbunga. Jadi iya Pak. apa kalau di atas apa pendapatan bunga kan, pendapatan bunga Iya, bagi earning asset. Itu iya Pak. net interest margin. Net interest income. Pendapatan bunga bersihnya Pak. Pendapatan bunga bersih, jadi pendapatan bunga dikurang dengan beban bunga, Iya, itu dibagi earning asset kan. iya Pak. Nah, sedangkan kalau ROA kan net income itu seluruh beban, seluruh pendapatan itu seluruh beban kan beda Mm-mm. itu, beda. Jadi nggak ada hubungan itu. Dibagi Oh, bagi total aset. Orang itu kita kalau ini dibagi dengan aset. Ini aset itu aset yang produktif aja. Seorang itu apalagi bukan aset produktif semua total aset, ya kan? Kira? iya Pak. Iya Pak. Ya, termasuk juga cash macam kalau earning aset itu cash nggak masuk itu, cash kan bukan earning aset, cash kan nggak ada bunga, ya kan? Iya Pak. Nah, itu beda sehingga dia nggak ada hubungan. Ubahnya lemah 0,5, jadi kamu mesti tahu ke ubahnya lemah kecuali ubah itu 0,9. Nah itu kalau Kuat. 0,9 pastilah kalau karnya positif kar positif pasti kar positif NIM pasti itu ya. Hmm. Kalau ubahnya kuat. Jadi kalau nggak kuat ubah positif lemah, berarti kemungkinan bisa negatif bisa positif juga. Oh, Itu begitu itu Pak. itu itu cara pembuktian data seperti itu. Nah sekarang kenapa gitu? Kenapa? Itu artinya kenapa? Artinya adalah eh, net interest margin pendapatan bersih bunga itu bersih bunganya itu belum tentu sejalan dengan laba bersih net income. Bisa juga pendapatan bunga bersihnya naik, misalnya net income-nya turun atau kenaikan nggak proporsional. Kenapa terjadi? Karena setelah angka net income bersih itu ada banyak beban-beban di bank itu, bisa beban pada gaji pegawai ya. Itu kan nggak masuk dalam NIM, nggak masuk itu. Kalau orang masuk kan Iya Pak. masuk, nih kan masuk biaya iklan, biaya itu dan sebagainya banyak itu biaya-biayanya. Daripada biaya itu besar, kamu cek lah. Coba kita contohkan satu, buka laporan keuangan bank satu aja yang kamu datang apa, BRI, coba buka laporan keuangan BRI. Nah, Oke. laba ruginya ya, Oke Pak. laba rugi. BRI ya Pak. BRI. Tahun Apa? mau Nah, tahun terserah aja, berapa? terserah aja. Pokoknya tahun Oh, observasi kamu nih. oke Pak. Bisa tahun terakhir aja, tahun terakhir ini bisa. Tahun terakhir aja Pak. Ya. Ini Pak. Mana? Nah, Pak, kamu lihat Hmm. net interest mana? Net interest mana? Coba ini laba rugi, bukan neraca. Laba Ini rugi, Pak. laba rugi. Ini Pak. Ah, ini contoh ya. Ya, total pendapatan ya. Jadi pendapatan premi neto. Jangan goyang. Iya Pak. Nah, pendapatan premi neto, pendapatan beban bunga syariah, bunga ini. Kalau atau pendapatan bunga itu beban bunga itu tidak nih. Misalnya total beban bunga dan syariah, total beban bunga, total bunga. Oh ini neto kan netonya tahun tahun sekarang 79,29, sebelumnya kan 81 turun kan, turun. Iya Pak. Tapi lihat ada income-nya di bawah
Terus ke bawah income-nya mana? Dan income-nya. Terus. Nah, income-nya mana income-nya? Nah, ini laba atom berjalan 34, 18 turun juga. Tapi turunnya berapa persen? Kalau pendapatan neto bunga itu berapa persen turunnya, berapa persen turunnya? Ini 34 ke 18. Di atas berapa tuh? Di atas tadi berapa turunnya? Coba di atas ini. Ini Pak. Mana tuh? Total beban bunga mana sih? Ini ini pendapatan premi ini neto 81 di 9. Nah, turunnya dikit turunnya cuma 2 berapa nih? 1,7 dikurang 8. Jangan digoyang. Mana tadi? Mana? Ini 81,7, ya jangan digoyang 8,1. 81,7 diputus di 9,2. Ini berapa tuh? 0,9 turunnya. 0, berapa tuh? Turunnya berapa tuh? 1, berapa? 1,81 berapa turun? 81,7 turun jadi 9,2, berapa turunnya? 1, sebentar. Berapa persen turunnya? Coba berapa persen turunnya? 81,7 dikurang 9,2. 9,2. 2,5 Pak. Berapa? 2,5. 2,5 dibagi 81,7 berapa persen tuh? 2,5 dibagi 81,7 persen berapa persen? 2,5 bagi 81,7 berapa persen? Berapa persen? 3%. Iya Pak, 3,5. 3,05. 3,5% ya. Cukup catat ya. Catat ya. Catat. Coba lihat yang sama terhadap net income-nya. Yang sama net income. Net income itu. Adanya. Net income berapa persen? Net income itu mana? Net income. Terus. Ini Pak. Itu. Ini 34,4 dikurang 18,6. Berapa itu? 34,4 dikurang 18,66. Sebentar. 14,413 dikurang 18,66. 15,753 Pak. Dibagi 34,4 berapa itu? Dikali 100 ya Pak. Ya berapa? 45. Bayangkan. Jadi pendapatan bunga bersih turun cuma 2-3%, tapi net income turunnya banyak banget. Iya kan? Iya, Ya. Pak. Itu bedakan itu. Jadi bisa jadi hubungannya jadi nggak sama. Karena turunnya lebih banyak dia tuh, ya. Jadi ya. Ini contoh kalau jadi diambil contoh ada berapa perusahaan observasi kamu, misalnya di BRI, ambil contoh BRI, ambil contoh yang bank swasta, contoh seperti itu. Itu satu penyebab. Tadi sudah dapat di pertanyaan tadi pertama itu, kedua ini ya. Iya Pak. Nah jawabannya itu jawaban T ya. Iya Pak. Beda ya. Jadi maka untuk beda itu kita harus tahu variabel itu ngitung gimana, terus perilaku variabel seperti apa ya. Jangan ini itu orang cuma sesama margin tapi beda angkanya dan persentase perubahannya beda. Satu perubahan kecil ini banyak perubahannya kan beda itu ya. Iya Pak. Ya. Itu jawabannya ya. Kenapa nggak sama ya? Iya Pak. Baik Pak. Itu apalagi bertanya. Jangan lupa itu dimasukkan ke penjelasannya ya. Iya Pak. Saya sudah catat. Nanti Ini saya masukin. Ya. Itu apalagi? Lalu ini untuk yang risiko likuiditas, Pak. Ya. Kalau risiko likuiditas terhadap ROA itu tidak berpengaruh. Ya. Tapi kalau sama net interest margin itu berpengaruh positif, Pak. Ini yang sebelum masa COVID. Ya sama aja tadi itu. Kenapa? Karena ROA sama itu beda, perilakunya beda. Iya, Pak. Perilaku beda kalau jadi dia hubungannya lemah. Pertama akurasi lemah 0,5 cuman. Yang kedua tidak proporsional kenaikan penurunannya. Kalau NIM naik 2%, orangnya nilai diturun 2%, orangnya 40%. Contoh seperti itu.
Jadi dia nggak kongruen lah, tidak kongruen ya. Dia tidak kongruen tuh. Ini bisa aja di NIM positif, tapi kita jelaskan kenapa dengan NIM itu salah satu itu fakta observasi. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing bank itu jumlah biaya setelah laba net profit net interest margin itu net interestnya itu biaya kan banyak tuh, selain interest banyak biayanya kan, banyak kan. Iya, Nah itu masing bank tuh beda-beda kan, ada yang naik, ada yang besar, dan ada kecil, ya beda-beda. Kalau net interest marginnya net interestnya naik, tapi biaya itu mungkin naiknya lebih tinggi pada net interest margin ya. Itu penyebab seperti itu. Itu betul-betul situ aja jawabannya ya. baik Pasti Pak. pasti beda. Kecuali korelasinya 0,85, 0,9 pasti hubungan sama itu ya. Iya Pak. Nah, pasti sama. Apa lagi? Iya. Eh, iya Pak, soalnya kan saya kemarin bingung ya Pak, kenapa eh, hampir semua variabel saya coba antara ROA dan NIM itu hasilnya selalu berbeda Pak. Kecuali di BOPO doang Pak, yang dia itu mau eh, ada COVID atau enggak, ataupun sama ROA sama NIM itu sama Pak, sama-sama berpengaruh negatif signifikan semua Pak. Oh iya, dia memang negatif tuh, negatif kan. Memang Iya, negatif. yang BOPO doang Pak, yang maksudnya saya pikir Iya, iya. sesuai searah Kan semua. Bopo itu kan masalah biaya, makin tinggi biaya Bopo tinggi kan. Iya, Bopo tinggi berarti kan laba bersih rendah, emang iya tuh. iya Tapi Pak. kalau lain itu kan hubungannya beda karena ya karena itu NIM sama ROA itu susah ditebak. Tapi Bopo pas karena Bopo itu biaya, pengelola biaya. Bopo itu kan biaya Bopo itu kan biaya bukan bunga kan, bukan bunga aja kan. Iya, Nggak termasuk lain. Nah, beban bunga di NIM kan ada beban bunga, di ROA ada beban bunga juga kan. mm-mm. Iya Pak. Nah, di net income ada beban bunga, di ROA ada beban bunga. Maka seperti itu. Dia bisa lihat beban bunganya, maka hanya bisa beban bunga ya bisa bisa selaras, selaras. Baik, Apa Pak. lagi? Em, Pak, untuk penjelasan yang tadi itu saya masukkan di semua ini yang berbeda hasilnya itu, atau nanti saya masukin di akhir ya, Pak? Dan penjelasan bahwa adanya korelasi yang lemah. Enggak. Maksudnya setiap yang berbeda itu, masukin setiap yang berbeda. Oh, Nanti kesimpulan alasannya akhir, ya Pak. ya. Baik Pak. Lalu saya mau tanya di bagian implikasi manajerial ya Pak. Iya, nanti kalau ditanya dosen mana korelasi itu juga data tadi korelasi itu ya. Jadi korelasi tadi yang if itu kamu simpan ya. Iya Pak, sudah. Simpan tuh untuk menunjukkan ke dosen itu ya. Iya Pak, sudah saya simpan kok Pak. Itu apa lagi? Saya mau tanya di bagian implikasi manajerial sih, Pak. Itu saya jelaskan semuanya yang sebentar ya, Pak. Di implikasi manajerial saya jelaskan satu-satu atau secara keseluruhan sedikit-sedikit saja, Jadi Pak. gini, implikasi manajerial itu satu persamaan, masing-masing persamaan yang dependennya NIM, itu dia jelaskan dulu ya. Nanti baru jelaskan ROA aja. Nah, NIM itu nanti masing-masing kamu jelaskan, masing-masing misalnya apa implikasi eh, apa NIM itu terhadap apa aplikasi apa itu dependennya apa sih dependennya ROA sama CAR NIM, Pak. apa implikasi CAR terhadap NIM itu dia positif misalnya apa aplikasi itu dari sisi manajerial apa. Nah, jadi kalau sisi manajerial kalau positif berarti apa, kalau dia mau meningkatkan apa NIM-nya. Nah, itu modalnya harus jaga supaya jangan turun modalnya, ya harus benar naik. Jadi makin tinggi CAR itu maka makin NIM-nya makin naik. Gitu, sebenarnya. Tapi kalau makin turun, NIM-nya turun. Karena pakar itu kan bab backup-nya risiko kan. Iya, Pak. Risiko. Jadi modal besar biasanya NIM-nya akan lebih baik ya. Kenapa ini lebih baik kalau modal besar? Karena dia lebih efisien gitu ya. Lebih efisien. Kalau modal besar kan bisa bersaing tingkat bunga kan. Baik, Pak. Lagi itu.
Itu contoh seperti itu. Jadi Tiara masing-masing yang khusus untuk NIM dulu, nanti orang lagi gitu ya. Iya, Pak. Yang campur karena kan NIM seorang itu beda, nih karakter beda ya. Iya. Kecuali hubungannya kuat, baru baru disatukan nggak apa-apa. Jadi Tiara itu mengatakan bahwasanya NIM sama orang itu ternyata beda. Nggak bisa katakan NIM naik, ROA naik juga, belum tentu. Bisa aja NIM naik 2%, ROA-nya bisa naik 3% atau 10%. NIM turun 2%, misalnya ROA-nya turun 40%, ya. Jadi nggak sama, karakteristiknya beda lah karakteristiknya. Nah, itu setemuan di Tiara seperti itu. Sehingga dengan demikian masing-masing di analisis sendiri, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Apalagi baik. itu. Udah, Pak. Berarti implikasi manajerial saya ada 8 ya, Pak. ROA sama net interest margin ya, Pak. Untuk Ya, yang COVID ya. saya gabung aja ya, Pak. Maksudnya saya selipkan aja ya, Pak. Karena kan Oh, kopi sendiri, kopi sendiri. enggak sih, Pak. Soalnya kan enggak saya masukkan di hipotesis ya yang COVID ya, Pak. Saya secara keseluruhan aja. Oh, itu Jadi kayak oke, terhadap silakan. kinerja gitu, Iya, Pak. silakan. Iya, Silakan. baik. Mungkin yang saya tanyakan itu dulu sih, Pak. Iya. Saya sisanya di implikasi manajerial aja, Pak. Oke, nanti kalau udah selesai daftar sidang aja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Semoga sidangnya. secepatnya ya, Pak. Ya, daftarnya sidang. Iya, Soalnya hari Senin udah tanggal 30 gitu, ya. iya minggu depan, Pak, kayaknya terakhir. Iya, Iya, daftar aja ya. Nah, iya. Baik, apalagi Pak. apalagi cara Sudah, Pak. Terima kasih banyak ya, sama Pak. sama ya. Ya, itu di close ya Tiara ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya siapa? Si Dini. Ya, boleh nggak, Pak? Coba Dini cepat Ya, Dini. Pak. Ya. Saya mau ini, Pak, apa namanya, konsultasi revisi, karena saya belum tanda tangan. Revisi apa? Revisi itu Yang sempro. sampel, Pak, Iya, ya. silakan. Sama ini, Tapi Pak. Dini udah olah datanya. Bab 4 udah Udah, selesai. Pak. Saya Bab 4. sudah sampai penutup. Oh, udah nanti revisi sama olah data hari ini ya. Bab 45 ya. Ya. Sama Kalau yang revisi itu, saya kan udah nih, Pak. Bentar ya, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Maaf. kelihatan. Cuma di zoom lagi ya, digedein lagi. Ya, Pak. Digedein Kalau lagi. itu revisinya kan cuma sedikit ya, Pak. Digedein lagi ini diperkecil nih. Ah, udah. Udah. Ya, Pak. Udah. Itu revisinya yang bab 1 itu pergantian kalimat pada manfaat penelitian, Pak. Itu sudah diganti juga. Sama menambahkan variabel dummy pandemi. Ya. Sebentar, Pak. Penelitian. Ya, Pak, untuk manfaat penelitian saya sudah lebih menjurus sesuai sama yang disarankan oleh Pak Muflis. Lalu untuk revisi dari Pak Komar, itu perbedaan data sebelum dan sesudah COVID juga udah saya tambahkan, sama menambahkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu. Itu juga udah saya tambahin ya, Pak. Berarti nanti saya tinggal minta tanda tangan Bapak aja ya, Pak. Ya. Itu bab 4-nya mana? Bab 4-nya? Oke, saya lanjut ke bab 4. Ini di bagian pembahasan ya, Pak. Si Dini udah lulus semua mata kuliahnya? Ini udah selesai UAS, Pak. Seluruh udah keluar? Belum. Tadi pagi ini baru UAS pelajaran Bapak, pengantar manajemen resiko. Oh, risiko ya nanti mau hari itu besok keluar nilainya. Iya. Ya, hari itu Tapi besok. kalau ada 2 mata pelajaran yang memang belum keluar sih, Pak, Apa nilainya. Apa tuh? Bu Puspita itu Puspita belum juga keluarnya? belum. Itu Dari nilai UTS juga belum keluar nilainya di kampus. Ya, saya nanti buat risk management itu hari ini atau besok ya, hari Minggu ya. Saya insya Allah selesai lah, insya Allah ya. Iya, Pak.
Ini lanjut ya, Pak. Ya, magang kamu udah selesai juga magang? Magang udah, Pak. Semuanya udah. Ya, oke. Magang, Oke. visitasi juga udah. Ya deh. Sip. Itu lanjut deh. Ini untuk pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian sebelum dan masa pandemik dapat diperoleh bahwa human capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan, maka H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu research based theory. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melles, Gogan, dan Corey. Lalu hasil penelitian pada sebelum dan masa pandemi menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah bisa memanfaatkan modal human capital dengan baik. Hal ini dapat diartikan bahwa human capital dalam perusahaan perbankan di Indonesia sudah dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, sebagai suatu aset yang berharga di perusahaan, manajemen perusahaan harus mempertahankan strategi pemanfaatan sumber daya manusia agar tingkat kinerja perusahaan akan semakin tinggi dengan cara memberikan pelatihan atau workshop kepada para sumber daya manusia perusahaan. Lalu pada struktural kapital sebelum masa pandemi terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu research based theory, serta tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roma dan Daibin yang menghasilkan struktural kapital tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini memberikan bukti bahwa sistem operasional, budaya perusahaan, serta sistem teknologi tidak memiliki peran besar dalam menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19, struktural kapital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, hasil penelitian ini juga berjalan dengan research-based theory, serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nimtrakon, Gogan, dan Aiza. Lalu perusahaan perbankan pada masa pandemi COVID-19 memanfaatkan sistem informasi. Dengan adanya struktur perusahaan prosedur, sistem, dan rutinitas kegiatan yang baik pada masa pandemi COVID-19, perbankan mampu bersaing dan juga mampu memanfaatkan struktural kapital sehingga dapat meminimalisirkan adanya kemungkinan kecurangan atau kesalahan sistem. Dengan demikian, kinerja perusahaan perbankan akan meningkat. Lalu masuk ke capital employee, berdasarkan hasil penelitian sebelum masa pandemi menunjukkan bahwa capital employee berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini sejalan dengan research based theory serta penelitian yang dilakukan oleh Melles dan Gogan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan baik antara perusahaan dengan eksternal. Namun, berbeda hasil penelitian pada masa pandemi COVID-19, hubungan antar perusahaan dengan konsumen tidak seharmonis pada sebelum pandemik, sehingga para konsumen memiliki keterbatasan komunikasi dengan perusahaan yang menyebabkan berkurangnya value added dari capital employee. Nah, oleh karena itu, manajemen perbankan harus menjaga hubungan kepada para stakeholder agar timbulnya kepercayaan sehingga stakeholder akan menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Lalu masuk pada intelektual kapital, hasil penelitian sebelum dan masa pandemi intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hasil ini juga sejalan dengan teori yang digunakan yaitu RBT. Nah, selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Melles, Nimtrakon, dan Tran. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina yang mengatakan bahwa intelektual kapital tidak berpengaruh. Lanjut, bank size dan leverage. Variabel kontrol bank size berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini terbukti bahwa bank size sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan dan keleluasan ekonomi perusahaan mampu menciptakan hubungan yang positif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan. Variabel kontrol leverage memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini terbukti bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki tingkat kewajiban yang tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan akan menurun. Lalu masuk pada bahwa human capital yang
dimiliki oleh perusahaan perbankan di Indonesia pada sebelum dan masa pandemik memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Lalu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut sudah dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang diharapkan. Selain itu, manajemen juga perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada pada perusahaan terkait dengan pengawasan sumber daya manusia. Dengan mengevaluasi hal tersebut, perbankan dapat meningkatkan keuntungan. Serta pihak manajemen lebih mengoptimalkan perhatian kepada sumber daya manusia agar lebih siap untuk menjalankan bisnis perusahaan sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan tersebut. Nah, hasil penilaian perusahaan Indonesia, capital employed digambarkan sebagai pengguna aset perusahaan oleh karyawannya. Sekarang di bab 5 yaitu penutup yang pertama, kesimpulan penelitian memberikan bukti bahwa human capital, structural capital, capital employed, dan value added intellectual capital dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu human capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Yang kedua, variabel struktural capital sebelum masa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh pada perusahaan perbankan di Indonesia. Ya Pak. Dini, itu dirapikan yang kanannya, dirapikan di kanan ya. Ketikannya kanan dirapikan tuh lurus. Iya Pak, iya Pak. Terus jangan dibaca, coba kamu jelaskan aja. Iya Pak. Jangan dibaca lah ya. Terus jelaskan aja, jangan dibaca. Ya ini bagian kesimpulan sih Pak. Untuk keterbatasannya, sampel penelitiannya hanya menggunakan perusahaan pada sektor perbankan yang ada di BI, terus penelitiannya hanya fokus pada variabel independen, yaitu intellectual capital, lalu penelitian ini menggunakan satu kinerja perusahaan, yaitu ROA. Ini masuk ke saran. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya diharapkan ganti sampel penelitian seperti pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BI. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menampilkan variabel independen. Lalu yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada kinerja perusahaan dari perspektif kinerja pasar seperti price book value dan price in ratio. Itu sih Pak. Sudah tutup pusaka. Kenapa Pak? Daftar pusakanya. Untuk daftar pusakanya belum saya masukin, Pak. Waduh, masukin daftar pusaka nggak ada, gimana sih itu? Nyuruh kamu. Ada Pak, saya belum apa-apa. Jadi gini Pak, di bagian sini kan ada yang merah-merah ya Pak. Jurnalnya itu belum saya masukin nih Pak. Seperti ini. Ya udah kamu Itu belum lengkapi deh. Kamu lengkapi Ya. daftar pusaka ya, lengkapi dong ya. Ya, daftar pustaka sama penamaan tabel saya memang belum buat Pak. Ya Di udah, akhir. lengkapi dulu ya, lengkapi ya. Ya Pak, terus untuk tanda tangan revisi bagaimana Pak? Saya email ke Bapak aja ya? Ya, emailnya. Oke, baik Pak. Ya. Mungkin itu aja sih Pak. Oke, makasih Dini ya. Ya, Di close. Jadi begini nih, kamu nanti kan saya kirim sampel, saya tantangani ya. Nah nanti ini kamu perbaiki dulu ya. Iya Pak. Itu saya lihat habis itu baru saya suruh kamu daftar ujian ya. Iya. Nah Baik. nanti kamu. Berarti ini saya perbaiki dulu, saya revisi dulu, saya kirim ke Bapak, baru saya bisa daftar gitu. Iya. Ya baik Pak. Saya dulu ya. Kalau yang enaknya sih kamu online-nya cuma sebentar, online aja. Ya baik Pak. Online sebentar, paling 15 menit paling ya, saya mengecek aja ya. Ya baik Pak. Ya. Baik, Ini apa lagi? Ada lagi Dini? Udah Pak, itu aja sih Pak. Oke, makasih banyak. Senyum dong ya, saya senyum. Tuh, senyum. Oh, Pak, saya muka kayak marah mulu ya Pak. Apa? Muka saya mau kayak marah mulu ya Pak. Iya, nggak pernah senyum tuh. Stres saya lihatnya. Maaf ya Pak, begini mau mukanya Pak. Iya, senyum aja ya, senyum.
biar saya nggak stres lihatnya. Ini saya stres. Lama saya gila lihat kamu wajah kamu. Jangan dong Pak, masa Ya, Bapak gila ya, gara-gara saya. ya, senyum ya. Ya Pak. Nah, senyum apa? Jangan banyak pikiran ya. Ya Pak. Ya, tenang aja. Nanti kamu ujian lulus aja tuh, sudah aja kamu. Kalau Iya. sudah kamu mau kemana? Kalau sudah, Saya ini sih Pak kan lagi bisnis online. kalau ngurus suami penting ya, ngurus suami. Ya, suami yang kerja. Nah, jadi berbeda tuh ngurus suami sebelum sarjana jadi sarjana harus beda ngurusnya ya. Oh iya Pak. Beda ngurusnya. Kalau setelah Ah, sarjana nanti ngurus suami agak beda. Tanya suami kok beda ngurus, kok kamu beda sekarang ngurus saya? Ya kan saya kan udah ngurusnya sarjana kan. gitu ya Pak. Ya satu gitu ya. Bisnis online apa? Bisnis online-nya, bisnis online-nya. Ini Pak, dagang import dari Cina, tas sama baju. Oh, bagus Saya tuh. importir. Iya. Kamu importir sekarang? Iya, dari awal udah importir. Itu jualnya kemana? Di e-commerce, di Shopee, di Instagram, di Facebook. Oh, itu gede untung dong. Kok belinya harga barang Rp200 dijual sini 15.000 kan? Iya kan? Iya Pak. Iya Pak. Oh, iya makanya. Waduh itu gede tuh. Boleh dong saya ikut juga impor deh. Impor Boleh apa Pak. kamu? Impor apa kamu? Impornya impor apa? Barang apa? Saya tas kayak tas-tas branded gitu sih Pak, sama Tapi baju. asli, bukan nggak tipu-tipu tuh. Eh, Kalau orang bilang mah semi premium. Semi premium itu semi kulit mana? Semi kulit tasnya. Hampir-hampir mirip dengan yang aslinya. Tapi bukan kulit. Ada beberapa juga sih Pak yang kulit. Asli kulitnya. Asli. Kalau dari Cina kayaknya banyak yang enggak deh Pak. Yang nggak asli kan punya palsu semua itu. Iya, Apa sih yang nggak asli? Apa yang nggak asli di Cina palsu semua? iya benar Pak. Maka Makanya pasar mobil dijual sini orang ragu beli mobilnya kan mobilnya dipakai itu banyak rusak. iya yang wuling ya Pak. Mobil itu orang pada ragu bagus-bagus modelnya cuman kalau Iya, dijual pada mesin menyesal. juga. Cukup menyesal kan? Iya benar Pak. Iya. Kamu berarti mobilmu uling dong, mobilmu uling. Kamu kan Enggak Pak, enggak. kamu importer Cina, saya dengar syarat importer Cina itu mobilnya suling. Enggak Pak, enggak kok Pak. Bukan itu Saya syaratnya. enggak terlalu Cina banget kok Pak itunya. Enggak, kamu ditanya oleh importer itu Cina, syaratnya pakai beli mobil uling, enggak ada. Enggak Pak. Kan saya belajarnya lewat website. Karena suamimu Cina soalnya kan? Iya betul Pak. Tapi Berarti dia nggak mau dibilang Cina. baru boleh jaringan suamimu, kamu dapat dari Cina itu mulai suamimu, dapat Dari omnya. omnya, kan iya kan? Omnya ini memang udah belanja dari tahun 2000 berapa 15. Ya. Iya omsetmu berapa sebulan? Udah 500 juta sebulan. Amin, saya mah amin aja Pak. Oh iya, 1 M sebulan. Setahun udah 12 miliar omsetmu. Ya dong Pak, amin Iya. aja Pak. Nanti kalau ketahuan kamu nggak pakai uling, dibatalin impormu loh. Hati-hati loh. Masa sih Pak? Bapak Iya, sedengar itu. Maka beli uling. Walaupun uling murah-murah aja beli satu. mau bazir ntar rusak. Apa? Iya benar kan? Banyak masyarakat tuh ragu-ragu beli itu. Iya banyak yang ragu Pak. Iya ragu. Model bagus-bagus sih. Bagus-bagus Mm-mm. model. Iya. Ada pengalaman kamu yang uling ada? Nggak ada Pak, saya nggak minat. Iya, udah beli Toyota aja. Ya. Apalagi yang mau tanyakan Dini? Udah itu aja Pak. Ya selamat. Anakmu udah nambah? Udah nambah anaknya udah. Belum Pak, ntar dulu Pak. Kabar satu ya, satu. Skripsi dulu Pak. Iya deh. Jadi istri suamimu kerja punya perusahaan sendiri atau kerja sama orang lain? Sekarang kerja sama di PT Pelindo Pak. Oh, di PT Pelindo deh sekarang. Pelindo. Iya Pak. Oh, Pelindo di kerjanya. Oh. Iya. Tadinya kan dia megang perusahaan almarhum papanya, cuman sekarang lagi dihandle sama ibunya, jadi dia kerja di Pelindo. Oh, kerja sama orang lain. Ini gitu ya. Oh, ya. Bagus dong ya. Ya, selamat ke suaminya ya. Ya Pak. Makasih Sukses ya. Pak. Ya, Amin. sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, sama. Saya izin live ya Pak. Oke, silakan. Yo. Oke, berikutnya si Fitria. Ya Bapak berikutnya. izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Fitria sehat kamu? Sehat? Alhamdulillah Pak. Ya, sehat ya. Saya udah di bab 4 Pak. Udah 4 sampai di mana kamu terakhir Mas ya? Terakhir saya kemarin bilang saya lagi ngolah data Pak. Nah, itu sekarang udah selesai. Udah kamu Udah. jelaskan 4-nya ya. Iya.
Jadi saya langsung ke analisisnya aja kan ya Pak? Ya, jangan lesin masa bab 4 dari awal udah masa bab 4 dari apa? Dari ujinya ya, bentar Pak. Kamu belum pernah kan bab 4 saya periksa belum kan? Belum Pak, Nah, minggu makanya kemarin saya nggak ikut. iya. Jadi di objek penelitiannya saya menggunakan ada 56 bank Pak. Terdiri dari 3 negara, itu ada Malaysia, Thailand, Indonesia. Terus data saya ada beberapa yang di outlier, itu sebanyak 17. Jadi sekarang jumlah observasi saya ada 263 Pak, setelah di outlier. Berikut perusahaannya. Terus lanjut ke analisis deskriptifnya. Ini analisis deskriptifnya, Pak. Terus lanjut ke analisis data panel, Pak. Jadi di penelitian saya cuma menggunakan uji Chow sama uji Hausman, Pak. Karena saya tidak menggunakan uji LM, karena di hasil uji Chow dan uji Hausman-nya itu sama, karena yaitu menggunakan fix, Pak. Fix effect. Karena probability yang dihasilkan dari uji Chow dan uji Hausman-nya di bawah 0,05. Selanjutnya itu uji asumsi klasik. Ini ada uji normalitasnya, Pak. Probability yang saya dapatkan di atas 0,05, berarti data yang saya teliti itu normal. Iya. Selanjutnya itu ada uji multi-call. Jadi uji multi-call ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabelnya dalam satu regresi. Dilihat dari tidak ada koefisien yang lebih dari nilai 0,8 atau 0,8. Nah, di sini saya tidak ada yang di atas 0,8, jadi dapat dikatakan terbebas dari multikoliniaritas, Pak. Selanjutnya itu ada uji heterokedastisitas. Itu untuk mengetahui terjadi atau tidak adanya perbedaan yang merata dalam persamaan penelitian. Di sini dilihat dari nilai probability-nya harus di atas 0,05 atau 5%. Dan di sini probability saya semuanya di atas 0,05, maka dapat dikatakan terbebas dari adanya heterokedastisitas. Dan saya di sini menggunakan treatment, Pak, pakai cross section, standard error, and covariance. Ya, terus? Selanjutnya itu uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Ini penelitian ini terbebas dari uji autokorelasi. Terus analisis regresi deskriptifnya. Ini analisis regresi deskriptifnya, Pak. KI-nya tidak berpengaruh, KA-nya berpengaruh, komisaris independen itu tidak berpengaruh, komite auditnya berpengaruh positif, kepemilikan manajerial berpengaruh positif, bank size berpengaruh positif, inflasi berpengaruh negatif, GDP tidak berpengaruh, dan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen labanya. Selanjutnya, yaitu koefisien determinasi. Jadi berdasarkan tabel yang tadi, Pak, menunjukkan bahwa adjusted R-square di penelitian ini itu sebesar 0,63 atau 63% dari masing-masing variabel independennya ini mampu menjelaskan variabel dependennya atau manajemen laba. Sedangkan sisanya dari masing-masing variabel itu dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, maka dapat dikatakan hipotesis ditolak. Yang kedua, yaitu hipotesis 2, komite audit itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Maka dapat dikatakan juga hipotesis kedua ini ditolak. Hipotesis yang ketiga, kepemilikan manajerial itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berarti yang hipotesis ketiga itu hipotesisnya diterima. Selanjutnya yaitu analisis pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba. Yang pertama, proksinya itu komisaris independen terhadap manajemen laba itu tidak berpengaruh, mendapatkan hasil tidak berpengaruh. Karena banyak perusahaan itu mengangkat komisaris independen itu hanya sebagai bentuk kewajiban atas peraturan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Yang dimana di dalam peraturannya itu dia menyebutkan bahwa setiap perusahaan itu harus memiliki komisaris independen minimum sebanyak 30%. Dan sementara di faktanya banyak komisaris independen itu tidak memiliki kemampuan dan menjalankan independensinya dengan baik. Selanjutnya yaitu analisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba. Hasil yang didapatkan yaitu komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti anggota komite audit yang berasal dari perusahaan itu belum dapat mengurangi adanya tindak manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan. Dan juga menemukan bahwa keberadaan komite audit ini tidak terbukti efektif mengurangi karena mereka hanya sebagai mandatori atau melakukan tugasnya hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja di dalam perusahaan, sehingga kinerja dan fungsi pengawasan dari komite ini belum berjalan secara maksimal. Selanjutnya, analisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Jadi kepemilikan manajerial ini memiliki hasil berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Disebabkan karena kepentingan pribadi, manajer mempunyai kepentingan pribadi yaitu adanya return yang diperoleh dari kepemilikan sahamnya dan perusahaan. Dengan demikian, manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi baik dalam bentuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Selain itu, dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan yang berarti jika kepemilikan yang tinggi, para manajer memiliki posisi yang lebih kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Karena mereka lebih banyak mendapatkan informasi. Dan sehingga pihak pemegang saham dari eksternal itu akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan dari manajer. Selanjutnya, yaitu analisis pengaruh bank size, inflasi, GDP, dan leverage terhadap manajemen laba. Dari variabel kontrol bank size itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menyatakan bahwa bank size merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula kesempatan dari perusahaan itu sendiri untuk melakukan tindak manajemen laba. Terus selanjutnya ada hasil pengujian inflasi itu berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Karena dengan adanya inflasi kan merupakan adanya kenaikan harga secara terus-menerus sehingga dapat membuat meningkatnya kebutuhan dana masyarakat. Dan dari sektor perbankan dengan adanya rendahnya inflasi ini akan membuat masyarakat semakin percaya untuk menyimpan uang di bank, dan hal ini akan berpengaruh dengan pendapatan yang akan didapatkan oleh bank itu sendiri, sehingga akan meminimalisir adanya tindak manajemen laba. Selanjutnya yaitu GDP itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang terakhir yaitu hasil pengujian leverage yang mendapatkan hasil berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dari penelitian dari Sutinel and Khairuddin itu menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai leverage finansial tinggi akibat besarnya hutang dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan itu diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam default.
yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktunya. Selanjutnya, dan perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi akibat jumlah hutangnya yang tinggi dibandingkan aktiva, itu perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi dalam salah satunya bentuknya manajemen laba. Ini implikasi manajerialnya, Pak. Ya. Selanjutnya itu langsung ke bab 5. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ini ditolak. Penelitian ini berarti banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan itu bertujuan untuk sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atas peraturan yang ditetapkan Bursa Efek, yaitu perusahaan harus memiliki minimal 30% jumlah komisaris independen. Yang kedua, yaitu komite audit itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang menyatakan bahwa komite audit ini, karena keberadaan komite audit terbukti tidak efektif mengurangi adanya manajemen laba, karena diangkatnya komite audit ini hanya untuk pemenuhan regulasi saja, tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan good corporate governance dan meminimalisasi adanya tindak manajemen laba di perusahaan. Yang ketiga, yaitu kepemilikan manajerial, itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba, bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi itu akan mampu membuat para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Jadi pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer dan melakukan tindak manajemen laba karena dari pihak manajerial sendiri memiliki informasi yang lebih. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan bank umum konvensional dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua, penelitian ini menggunakan 3 komponen good corporate governance. Dan ketiga, penelitian ini tidak menggunakan self-assessment atau scorecard untuk mengukur good corporate governance. Saran dan keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait seperti penelitian selanjutnya itu dapat menggunakan self-assessment atau scorecard untuk mengukur good corporate governance dan juga bisa menggunakan komponen-komponen lain yang ada di dalam good corporate governance. Yang kedua, penelitian dapat menambahkan sampel perusahaan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan model terbaru dalam mengukur manajemen laba. Ini berikut daftar pustaka dari penelitiannya, Pak. Itu mana? Coba lihat Budiono. Ini jangan kuku besar semua nih. Dewan Oh iya Pak, ini ya belum diedit Pak dari itunya, dari Mendeley-nya. Ya itu apa lagi itu? Kamu edit manual aja Mendeley itu ya, di manual juga nih. Oh iya, Bapak. Baik, Pak. Ini juga pengaruh kepala ini juga nih. Tolong edit lagi ya. Terus, iya, Pak. Terus, ini. Terus. So, Sparta mana nih? Ini, Pak. Sparta Interbank Equity. ATP dapat kepanan. Ya, tolong dicek lagi ya. Ya, ini lampiran. Lagi itu benar enggak itu ya? Tolong dicek lagi. Ya. Ya. Kalau salah tidak bisa masuk citasi itu. Iya, ya. Pak. Baik. Terus apa lagi yang itu yang perlu ditanyakan apa lagi? Itu aja sih Pak. Saya belum dapat tanda tangan juga Pak dari Bapak yang di laporannya. Kan kemarin Bapak bilang harus tanda tangan penguji dulu. Saya udah dapat tanda tangan penguji. Oh, Sempro. Iya, Pak. Jadi kirim Sempronya. Terus nanti juga kamu daftar sidang aja ya. Oh ya, baik Bapak. Ya. Tapi kan harus workshop dulu ya, Pak. Workshop apa? Ada workshop lagi, Pak. Iya, setelah workshop. Tapi daftar aja dulu. Daftar aja lebih penting. Oh ya. Oh, baik Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ikut workshopnya ya. Iya, Bapak. Syarat ujian Sempro itu, ujian skripsi ya. Baik, Pak. Sehat ya kamu ya, sehat ya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Salam. Gimana? Ya, baik, Pak. Tadi saya ngechat, ya udah saya join aja dari awal. Saya ikut share screen ya, Pak. Ngechat apa kamu? Ngechat rumah? Saya ini kirim pesan di WhatsApp, tanya
ada bimbingan. Oh, Sama hari sudah ada ini. kirim tuh. Sudah ada kirim linknya kan? Kenapa? Oh, sudah saya kirim linknya kan? Iya, soalnya kan tulisannya magang, terus ya udah siapa Oh, tahu ntar magang lanjut. tulisannya. Kenapa? Tulisannya magang. Iya, tulisannya magang. Oh iya udah. Kalau nggak apa-apa, ini sama lah ya. Ya Pak. Pak ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan, udah kelihatan. Kamu nggak kelihatan tuh, kenapa gelap banget tuh, kayak di dalam gua kamu. Gelap kameranya Nyala lampunya, jadul. nyala lampunya. Udah dinyalain ini. Masih kurang, masih gelap tuh. Iya, tapi ini udah nyala lampunya. Iya, iya. Pak. Ini mau Lampunya harusnya di depan, jangan di belakang lampunya, biar nggak gelap. ya harusnya di depan. Iya, depan kamu udah lampu, ini nggak gelap. Ya udah masa kayak gini pakai Ah, handphone. itu mending tuh, itu kelihatan wajahnya tuh. Jadi kayak wajah hantu kamu hitam aja. Ya. Kenapa? Jadi kayak wajah hantu hitam. Nggak gelap ya. Dah, terus. Pak, yang kemarin nih implikasi manajerial. Sebelumnya udah periksa, sebelumnya udah sampai sini ya. Sudah, cuma Iya, tuh iya, masih kurang iya, sesuai iya, iya. kan. Iya, iya. Nah, sekarang udah ada ininya, hasilnya dapat digunakan Iya. manajemen perusahaan multinasional untuk memenuhi standar kinerja yang lebih tinggi dan untuk mengelola aktivitas perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menekan pajak yang harus dibayar sehingga total laba pajak secara keseluruhan akan lebih besar dibanding kalau perusahaan tidak menggunakan transfer pricing. Nah, untuk bagi pemerintahnya sendiri diharapkan lebih tegas lagi dalam mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan cara transfer pricing yang dapat merugikan negara karena pajak yang diterima pemerintah akan berkurang. Implikasi manajerial atas hasil pengaruh tunneling insentif terhadap transfer pricing. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekecil apapun tunneling insentif yang dilakukan oleh perusahaan nasional memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat memberi masukan mengenai tunneling insentif terhadap keputusan transfer pricing dengan dapat mengambil keputusan yang sangat baik dan menyadari pentingnya etika bisnis. Yang ketiga, implikasi manajerial atas hasil pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing karena tidak semua perusahaan memiliki pengawasan stakeholder yang baik, sehingga kurang efektif apabila menerapkan kebijakan mekanisme bonus. Manajer memiliki informasi asimetris yang tidak diketahui oleh pemilik perusahaan yang dapat digunakan untuk memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan bonus. Masih kurang nggak, Pak? Apa masih kurang? Ya nggak apa-apa lah, itu nggak apa, nanti tambahin Apa-apa ya? lagi. Nanti ujian ditambahin lagi. Udah pusaka mana? Pusaka kesimpulan, udah kesimpulan. Udah daftar pustakanya. Kesimpulannya dulu, kesimpulan. Kesimpulannya udah dibacain yang waktu itu. Bacain ulang ya. Ya, bacain ulang. Mereka revisinya yang implikasi manajerial. Hasil dari penelitiannya beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini dikarenakan besarnya atau kecilnya beban pajak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing, sehingga beban pajak dapat digunakan untuk memprediksi transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional. Yang kedua, tunneling insentif berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas lebih dapat mengendalikan perusahaan untuk kepentingan dan memperkaya mereka sendiri melalui transfer aset dan laba perusahaan. Karena perusahaan mereka sendiri daripada membayar dividen kepada pemegang saham minoritas. Yang ketiga, mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini dikarenakan bonus yang diberikan pemilik perusahaan kepada direksi yang didasarkan atas besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dan perusahaan cenderung menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan, sehingga tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan praktek transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Lanjut, keterbatasan penelitian. Hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel saja untuk menganalisis pelaksanaan transfer pricing, karena masih ada variabel-variabel lain yang dapat digunakan selain variabel beban pajak, tunneling insentif, dan mekanisme bonus. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan periode 5 tahun, yakni 2016 hingga 2020, untuk menganalisis pelaksanaan transfer pricing. Karena semakin banyak populasi dan sampel objek penelitian yang diambil, maka akan meningkatkan kualitas penelitian beserta hasilnya.
Dan yang ketiga, penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi sebesar 42,9%. Oleh karena itu, ada variabel lain yang mungkin berpengaruh pada keputusan transfer pricing. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, mungkin penelitian selanjutnya menggunakan atau menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, exchange rate, dan good corporate governance predictor terhadap transfer pricing. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan tema yang sama, disarankan untuk menambahkan periode penelitian, karena semakin banyak populasi dan sampel objek penelitian yang diambil, maka akan meningkatkan kualitas penelitian beserta hasilnya. Ini kok pakai garis kenapa sih ini? Oh, di garis itu? Di garis ini. Iya. Ada garis kenapa tuh? Ini kemarin tuh karena nyambung ke daftar isinya, Pak, halamannya. Kok nyambung mana? Nanti bisa nggak dihilangkan itu? Kenapa? Bisa dihilangkan nggak nanti? Taruh di mana ya? Daftar pusaka, coba daftar pusaka mana daftar pusakanya? Daftar pusakanya. Daftar Nah, ini pusaka. garis juga nih. Daftar pusaka satu spasi pusakanya. Ya, Satu spasi, coba satu spasi. Jadi satu spasi itu. Ini satu spasi. ini ya, Pak. Ini satu spasi. Satu spasi semuanya, satu spasi. Oh, udah Pak, sudah satu spasi. Ini dua spasi, ini dua spasi itu. Satu spasi nih, Pak. Apa mungkin kebesaran kelihatannya? Saya udah samain sih sama yang di buku panduan itu. Masih besar tulisannya. Kalau memastikan soal satu sebenarnya jumlah baca sama posisi soalnya lari Pak lari kemana? Enggak maksud. Pak. Ya udah. Masih dua Ya. spasi nih, masih dua spasi, belum satu spasi itu. Ini kan dua spasi, satu spasi. Kemarin Maka jangan pakai garis itu, bikin mumet aja garis itu. kita dulu nih, cara ngilangin garis gimana ya kemarin? Saya lupa. Jadi hilang. Musik.
Aduh, Pak, ini nggak bisa ngeblok, Pak. Min, aku nggak bisa sih. Nggak tahu ini. Nggak bisa. Oh. Ini kamu apa ngambil di internet ya? Hah? Enggak, Pak. Oh ini, Kerjain. kok bisa pakai garis-garis itu kayak internet aja? Ini nih, Pak. Karena kemarin saya nyeting ini. Biar dia otomatis nih, Pak. Wah, nggak bisa dong. Aduh, kacau tuh jadi. Oh. Ya, Kacau tuh. tuh. Ini kalau dipencet ini juga hilang. Ini biasa kalau ini ambil di internet biasanya. Enggak, Pak. Saya ngerjain sendiri. Aduh, gimana tuh? Harus spasi itu. Usahakan gimana caranya ya? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Gimana caranya? Tapi saya laptopnya juga. Belum sekasa, nama saya ada nggak? Buku jurnal Kenapa? saya. Jurnal saya ada nggak? Jurnal saya. Ada, Pak. Ada. Nih, Mana sebentar, coba lihat, coba lihat, coba lihat. saya turunin. Ini punya Bapak. Ada mana? Nih. Disponibilitas baru. Ya oke ya. Oke ya. Pak, ini kan Spasi, saya. ya. Kenapa, Pak? Nanti di itu lagi diedit lagi ya. Iya, daftar pustakanya sama ngilangin yang kotak-kotak gini, Iya Pak. iya. Nanti habis itu baru daftar kamu ya. Iya. Daftar Berarti ujian masih ya. bimbingan, minggu depan masih bimbingan lagi ya, Pak? Ya nggak usah lah kamu berbagi itu kirim email saya tulisan dengan itu daftar sidang ya. Oh ya udah, palingan nanti saya kalau udah bener-bener rapi daftar pustakanya saya email Bapak aja ya, Pak ya. Ya. Buat info ya, Pak. Ya. Setelah itu baru daftar ya, Pak. Ya. Pak, Oke ya. kalau misalkan sidang itu biasanya akan Ini ditanya. di close dulu. Close dulu. Close dulu. Gimana? Kalau misalkan daftar sidang pas sidang itu biasanya akan ditanyakannya sama pelajaran yang udah berlalu apa gimana, Pak? Yang materi Itu yang skripsi kamu tanya, skripsinya. Apa? Transkripsi kamu ditanyanya. Oh gitu, berarti Ya. enggak kirain juga ditambah itu ntar kan bisa belajar dulu. Ya, transkripsi teori transkripsimu tanyanya ya. Baik ya. Ya. Ya Pak, doain ya Pak, semoga Ya. ntar lancar sidangnya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.